Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 24 Mei 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas setiap kasih dan rahmat-Mu yang nyata, yang hingga saat ini kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami dalam sepanjang istirahat kami, sehingga kami dapat bangun pada pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kuat dan siap untuk melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Namun, sebelum kami melanjutkannya, kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami, tuntunlah kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Paham tentang Yesus. Kamapahangan Diona Puang Yesu. Memahami sesuatu dengan baik membawa kita pada pengenalan yang baik. Tentu, ketika kita berkenalan dengan seseorang, kita akan banyak menanyakan sesuatu tentang pribadi seseorang itu dalam percakapan kita. Perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus adalah perjumpaan yang tidak biasa. Sakeus
telah mendengar tentang Yesus dari berbagai omongan orang. Ia kemudian berencana untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Niatnya itu tergambar dari ia berusaha untuk memanjat pohon agar ia mampu melihatnya. Usaha itu kemudian direspon oleh Tuhan Yesus dengan keinginan untuk datang ke rumah Sakeus. Seketika itu pula, Sakeus diyakinkan akan pahamnya bahwa dialah Tuhan. Mengapa demikian? Karena dengan respon Tuhan Yesus itu, Sakeus merasa diperhatikan dan diterima olehnya. Sikap Tuhan Yesus ini sangat berbeda dengan orang banyak yang mencibir Sakeus. Lalu dengan keyakinan itu, Sakeus dengan tulus mengungkapkan pertobatannya di hadapan Tuhan Yesus. Pertobatan itu terjadi karena Sakeus mengenal dengan baik Tuhan yang Maha Pengasih itu, bersedia menjumpainya dalam keberdosaannya. Sakeus tahu bahwa Mesias yang telah dijanjikan itu telah ada di hadapannya. Oleh karena itu, ia mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Paham yang benar tentang Tuhan Yesus harus senantiasa ditumbuhkan, sebab paham yang benar itu akan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Tentu, setiap manusia punya dosa, namun kita mesti melihat sikap Sakeus itu sebagai sebuah pengalaman iman yang menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Jika kita paham dengan baik tentang Yesus, maka akan membawa kita kepada pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dunia, yakni untuk mencari yang hilang. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang Maha Pengasih dan berlimpah kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh kami pakai sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi ini kami telah siap dengan berbagai rencana kami. Kami telah siap dengan pekerjaan dan aktivitas kami. Mohon penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, agar kami dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam setiap aktivitas kami. Berikan kami kekuatan dan kesehatan yang baik. Engkau juga memberkati semua keluarga kami dalam setiap aspek kehidupan mereka. Anak-anak Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati dalam setiap usaha untuk kesembuhan mereka, agar mereka boleh sehat kembali dan lewat semua itu, nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menopang, dan Tuhan menyertai kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahairoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita.
Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.